Dan tentunya ya gaya hidup juga low profile, sederhana. Walaupun saya anak seorang pejabat, tapi karena pembangunan itu berbiaya mahal dan harus kita jaga dan kita rawat. Kita tidak siapa-siapa, kita orang Bengkayang, kita harus membangun Bengkayang. Termasuk masyarakat juga. Selain menjaga pembangunan itu, juga merawat pembangunan tersebut. Gimana kalau mau berwisata kalau jalannya tidak bagus? Ya, betul. Ya, betul. Ini juga perlu kerja keras. Dan saya mengajak kita semua ya bersatu padu, bersama-sama membangun Bengkayang. Ya, selamat siang. Ketemu lagi kita bersama kami di acara Supan Sudut Pandang Border TV Bengkayang. Saat ini kita lagi berada di kantor Bupati Bengkayang. Tempat kita hadir Bapak Bupati Bengkayang, Bapak Sebastianus Darwis, SE, FM. Ya Pak. Ya, bersama Bapak Ucok Nicok. Iya, siap Pak. Gimana kabar Pak? Baik. Baik Pak. Ya Pak. Nah, terima kasih sebelumnya untuk Bapak Bupati karena udah menyempatkan waktu untuk bincang-bincang bebas kita pada siang hari ini. Masyarakat Bengkayang khususnya mungkin juga penasaran seperti apa sih seorang Bupati Kabupaten Bengkayang gitu kan, sejarahnya zaman kecilnya seperti gimana gitu kan Pak ya. Mungkin ada yang lebih berkesan atau apa. Mungkin boleh Pak ceritakan sedikit kisah. Ya, saya ini lahir dari anak seorang pejabat. Siap. Karena bapak saya lahir udah jadi camat. Ya. Saya anak dari Bapak Dr. Andes Yakusulna MSI, anak pertama, dan dari Ibu Regina Inja, ya, asal dari Samalantan. Waktu bapak saya menjadi camat Samalantan, saya lahir tahun 73, kecil besar Samalantan. Ini teman kecil saya dengan Pak Ucok, ya, sama-sama dari Samalantan. Dan tentunya sekolah pindah-pindah karena orang tua pejabat. Ya, saya sekolah kelas 1 di SD Samalantan, SD 10, kelas 2 sampai kelas 5 di SD Suster Singkawang. Tamatnya di SDN nomor 2 Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, Sanggo Kapuas. Karena orang tua saya menjadi pejabat, jadi pembantu bupati pertama di Sekayam, Sanggo Kapuas. Nah, dan selama 5 tahun ayah saya jadi pembantu bupati di Sekayam. Saya SMP kembali lagi ke Samalantan. Kelas 1, kelas 2 SMP Negeri Samalantan. Ya, SMP 1. Tapi tamatnya di SMP 1 Negeri 1 Mempawah. Karena orang tua saya tahun 89 menjadi Sekda Mempawah. 99 tahun SMA saya juga SMA Negeri 1 Mempawah. Ya, dan saya meneruskan kuliah di Jakarta di Perbanas. Ya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi khusus perbankan. Ya, walaupun saya tidak jadi seorang banker, tapi saya ya seorang sarjana ekonomi. Ya, dan kembali ke Bengkayang, ke Kalbar, kebetulan bapak saya dilantik jadi PJ Bupati Bengkayang tahun 99. Maka saya kembali ke Bengkayang tahun 2000. Jadi Bengkayang, ya saya juga ya jadi kontraktor, ya, masuk kerja kebun juga. Ya, saya pernah juga di bank Kalbar tapi tidak lama. Ya. Nah, selanjutnya 2003 saya terjun ke politik. Ya, terjun ke politik, masuk di partai PDI Perjuangan. 2004 saya menjadi anggota DPRD Kabupaten Bengkayang. Ya. Nah, 2003 saya nikah dengan Ibu Anita, ya asal Edo, sekarang pegawai negeri di Dinas Pemdes. Dan kami dikaruniai 3 orang anak. Nah, dari 2004 saya sampai 2015 saya menjadi anggota DPRD di Kabupaten Bengkayang. Pernah ketua DPRD Kabupaten Bengkayang ya di 2009 sampai 2014. Ya, 2010 saya nyalon wakil bupati, ya belum bernasib. Dan 2015 saya nyalon bupati juga belum bernasib. Nah, saya anggota DPRD, Ketua Komisi A 2015, 14 sampai 19. Karena ada aturan harus PAW, saya PAW. Nah, lanjut saya di 2019 saya nyalon DPRD Provinsi melalui PDI Perjuangan. Puji Tuhan saya dipilih di Singkawang Bengkayang, hampir 20.000 suara dan jadi anggota DPRD Provinsi. Kebetulan saya di Komisi 3
Ya. DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Karena ada Pilkada 2020, saya nyalon kembali, diminta masyarakat dan dipercaya oleh Partai Gerindra dan Golkar. Ya, maju, ya puji Tuhan, ya kita bisa menjadi Bupati Bengkayang. Dan saya 2019 langsung PAW juga, berhenti jadi anggota DPRD Provinsi. Nah, itu perjalanan saya di politik hingga menjadi Bupati Bengkayang ketiga. Masa kecil ya tentunya sama semua, ya kita hobi main bola, ya. Dan saya juga hobi musik, ya saya suka nyanyi, ya suka ngeband, ya, itu hobi kita. Dan tentunya ya gaya hidup juga low profile, sederhana. Walaupun saya anak seorang pejabat, tapi saya orang kaki lima. Itu keluarga ya, istri tadi, dan anak ada 3. Yang tua baru kuliah di keluarga ya, istri tadi, dan anak ada 3. Yang tua baru kuliah di Atmajaya. Ikut orang tuanya kali kan mau menjadi manajemen bisnis. Nah, jadi yang kedua anak saya baru kelas 9 di SMP 1 Bengkayang. Yang kecil ya, yang laki yang jagoan, Juan, dia baru kelas 2 di SD Negeri 9 Rangkang. Dan istri saya sekarang selain jadi ibu ketua tim penggerak PKK juga menjadi. Pak, kita ada sedikit perbincangan seperti yang kita ketahui bahwa Kabupaten Bengkayang itu dibentuk pada tahun 1999 berdasarkan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Bengkayang nomor 10 tahun 99. Kita terpisah dari Kabupaten Sambas, Pak. Mungkin masyarakat Kabupaten Bengkayang pengen tahu pandangan Pak Bupati tentang Kabupaten Bengkayang dulu, kini, dan masa depan, Pak. Selamat siang para pemirsa Border TV dan seluruh masyarakat Kota Bengkayang dan masyarakat Kalimantan Barat. Adil Katalino, Bacara Meningkat Saruga, Basengat Kajubata. Bengkayang berdiri sudah hampir 23 tahun ya. Undang-Undang nomor 10 tahun 99 bisa dari Kabupaten induknya Sambas. Tahun 2001, Undang-Undang 12, kita juga memisahkan ke Kota Singkawang. Jadi Singkawang sudah berdiri sendiri. Artinya dengan Bengkayang termasuk salah satu otonomi daerah yang pertama, ya, zaman reformasi di Kalimantan Barat. Ya, jadi pemekaran melalui otonomi daerah pertama melalui Undang-Undang nomor 10 tahun 99. Dan Bengkayang sudah Bupati pertama Pak Yakubus Luna ya, dari PJ, 2 periode Bupati, dilanjutkan dengan Pak Sirman Gidot, ya. Dan sekarang saya sendiri Pak Sebastianus Darwi, sudah ada 3 Bupati, ya. 3 kepala daerah, dan sudah ada beberapa PJ ya, 3 kali PJ nasional saya. Habis itu Wakil Bupati juga Pak Moses, ya, termasuk Pak Widot, ya. Habis itu Pak Agustus Naon, dan sekarang Pak Haji Samsur Rijal. Ya, ada 4 wakil bupati. Dan tentunya dari tahun 99 yang dulunya kecamatan berubah menjadi sebuah kota kabupaten, ya, dari Kecamatan Bengkayang. Dulunya hanya 10 kecamatan ditambah jadi 17 kecamatan, ada 7 kecamatan. Artinya tentunya harapan masyarakat agar ada perubahan. Ya, ada bupati pertama, bupati kedua, sampai ke kita bupati ketiga. Dan tentunya ini yang harus perubahan, artinya pembangunan infrastruktur dasar yang diinginkan masyarakat. Dan kami bersama Haji Samsur Rijal memang dalam misi kami yang ketiga yang membangun infrastruktur dasar. Itu paling utama. Karena infrastruktur dasar kita hampir 95% itu sangat tidak baik. Jalan, jembatan, ya itu juga masih belum, ini yang kita kejar. Nah, sekarang sudah hampir 10 bulan saya menjabat dengan Pak Samsur Rijal, mulai kita benahi. Dan kita juga mencari dana-dana, tidak hanya berharap kepada DAU, ya, tetapi kita mencari dana di luar pada DAU. Ada DAK, ya, dana-dana dari pusat, ya, termasuk dana dari provinsi. Nah, termasuk saya dengan kebijakan bersama TAPD, ya, Pak Ucok ini asisten 3, sekarang PLH Sekda. Nah, ini kita juga dengan bersama seluruh OPD bagaimana kita mengetatkan ikat pinggang. Jadi beberapa biaya yang tidak pemborosan itu kita sisir. Ya, seperti
belanja modal di ATK, ya kan, dan dinas, ya termasuk belanja kepegawaian yang lainnya. Ya tentunya kita juga untuk pengetatan digunakan untuk infrastruktur. Nah, begitu juga dengan bersama DPRD. Ya, DPRD juga ada pokok-pokok pikirannya juga kita arahkan untuk bagaimana ke infrastruktur juga, membangun dari desa ke kota, kecamatan maupun kabupaten. Jadi ini yang kita kejar. Termasuk kami mengejar infrastruktur dasar adalah listrik. Ya, listrik ini puji Tuhan 2022 desa-desa di Bengkayang sudah teraliri listrik. Ya, tinggal beberapa desa lagi yang belum. Nah, termasuk juga telekomunikasi. Ini juga kita kejar bersama Menteri Kominfo melalui PT Bakti. Ya, setiap tahun kita mendapatkan 30 titik ya untuk membangun mana-mana daerah blank spot. Inilah yang saya katakan infrastruktur dasar. Kalau infrastruktur dasar ini sudah terpenuhi, nah, ini bagaimana kita mempercantik kota. Ya, kota Bengkayang ini kita percantik, ya ruang terbuka hijaunya, taman-tamannya, paritnya, segala macam, pasarnya. Orang akan datang ke Bengkayang karena infrastruktur jadi sudah dibuat. Ya, yang terintegrasi dari Teriak tadi kita bangun infrastrukturnya, Temu, Sayung, termasuk dari Sungai Betung, termasuk dari Lumar, termasuk juga dari Lembah Bawang. Jadi orang akan numpuk ke pasar Bengkayang. Ini salah satu yang kita kerjakan. Kalau infrastruktur dasar sudah baik, ya dia akan tentunya mengikut yang lainnya. Ya, sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan itu akan ngikut. Ya, termasuk di UMKM, termasuk pasar dan termasuk pariwisata. Ya, karena Bengkayang unggulannya nanti di pangan. Ya, itu tadi jagung dan pariwisata, termasuk perkebunan. Karena kita banyak kelapa sawit ya. Ini yang kita harus integrasikan pembangunan infrastruktur dasar tersebut, termasuk menuju ke Pelabuhan Kijing. Ya, termasuk nanti menuju ke border Jagoi Babang yang akan diresmikan tahun 2022. Jadi juga ini akan memicu tumbuhnya perekonomian dan arus keluar masuk barang dan orang. Ya, itu salah satunya, Pak. Ya, baik. Pak, kita lanjut dengan itu tadi yang dilakukan pada masa kini ya. Ya, sudah banyak pekerjaan yang sudah selesai, infrastruktur dasar, jalan, jembatan sudah mulai dirasakan masyarakat, Bang Ancung ya. Kemudian listrik juga sudah beberapa desa sudah teraliri dan masih tentu banyak PR. Pak Bupati, kita kelanjut dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Kita tahu dari sejak tahun 2020 Bengkayang juga merasakan dampak itu. Ya tentunya itu tadi selain pembangunan infrastruktur tadi, ya juga tentunya masyarakat ya harus sebanyak mengembangkan di luar pada itu. Ya. Artinya kita harus berdoa pandemi ini selesai. Ya. Puji Tuhan Bengkayang hari ini level 1. Ya level 1. Dan semoga dalam minggu-minggu ini kita udah 70% divaksin. Ya. Nah, ini salah satu juga langkah, Pak. Tapi kalau masalah para petani pangan di Seluas, di 17 Sanggoledo, ini tentunya kita harus carikan pasar. Ya, tapi pasar mereka sudah ada. Siap. Ya, termasuk di Pontianak. Hanya pasar yang ke Malaysianya aja itu tergantung pemerintah. Ya mudah-mudahan border ini terbuka nanti dan juga Malaysia sudah tidak terlalu ketat, ya kan, dan tidak ada Omikron, ya saya rasa akan tumbuh, Pak. Nah, dan tentunya ke depan juga kita harus memikirkan bagaimana hasil pangan mereka yang barang mentah bisa jadi barang jadi. Artinya kita harus bagaimana mengundang investor di bidang industri, baik industri makanan maupun industri. Seperti yang kita tahu, Pak ya, Kabupaten Bengkayang kita juga memiliki banyak wisata dan bahkan bersaing di tingkat nasional ya. Sempat Sepadang Hill mendapatkan juara 2. Bengkayang ini sektor unggulannya pariwisata. Siap. Ada 156 potensi pariwisata. Siap. Karena Tuhan Jubata memberikan berkat, ya alam yang indah, pantai, pasir lautnya, termasuk dasar lautnya ya, taman lautnya, itu ada di Bengkayang. Dan Bengkayang punya dataran tinggi, wisata dataran tinggi, wisata alam, riam-riam, wisata laut ya. Yang tentunya untuk
bukan untuk Bengkayang aja, untuk Kalimantan Barat. Ya. Nah, termasuk nanti untuk mendukung itu kita juga harus banyak buat event. Event, siap. Ya, event-event kebudayaan, ya festival. Termasuk nanti disondingkan dengan musik, dengan sport. Siap. Ini supaya orang akan datang ke Bengkayang. Tapi untuk menuju itu, sekali lagi pemerintah Kabupaten Bengkayang harus membangun infrastruktur dasarnya menuju ke tempat wisata tersebut. Siap. Sekarang kita sudah mulai beberapa seperti Samudra Indah sudah kita lakukan ya aspal hot mix, termasuk juga di Kura-Kura Beach, termasuk juga di Mimiland, Batu Payung ya. Termasuk nanti di bulan Februari juga akan dibangun dari mulai Lembang sampai ke Dawar. Itu juga banyak daerah riam, ada riam Perange, riam Merasap, ya ada riam Marum, ya ada riam Panggar, ada Danau Ampang, ada cagar alam Gunung Niut. Itu semua di daerah Kecamatan 17. Nah, selanjutnya kita juga bangun jalan menuju Sujah ke Nibung. Nibung, iya. Ya, ya mudah-mudahan juga ini akan dilelang dan akan cepat dikerjakan. Itu juga menuju ke riam-riam, termasuk riam Berawan, riam paling tinggi di Kalbar. Di situ juga ada Gunung Pikul yang menjadi daya tarik Pak Gubernur juga ingin ke sana. Termasuk juga ada cagar alam Gunung Niut, termasuk ada riam Kambih. Riam Kambih ini paling bagus di daerah cagar alam. Ini yang akan kita kembangkan, apalagi kita dekat dengan Malaysia. Nanti kita juga akan integrasikan dengan agrowisata. Ya, jadi Bengkayang ini tentunya sektor unggulannya adalah pariwisata, karena pariwisata menyentuh langsung ke masyarakat. Banyak membuka lapangan kerja yang langsung untuk masyarakat, ya kan? Supaya orang bisa buka homestay, kuliner, ya kan? Anak-anak muda jadi guide, ini juga jadi salah satu. Termasuk kita juga melalui kelompok sadar wisata Pokdarwis ini yang kita kembangkan dengan BUMDes. Ya, nanti juga kita harus bagaimana memberdayakan mereka membuat sebuah koperasi. Ya, itu salah satunya juga agar mereka ada permodalan. Dan di kita sekarang sudah membuat perda berkenaan Perbub, saya berkenaan nanti akan jadi perda 23 desa wisata. Yang saya sebutkan tadi itu termasuk 23 desa wisata di Kecamatan Samalantan, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, termasuk di Kecamatan 17, Kecamatan Seluas, ya, Kecamatan Sanggoledo. Itu ada 23 desa yang akan jadikan desa wisata. Nanti mereka akan dapat bantuan langsung dari pusat. Nah, ini akan kita jadikan dan nanti kita akan buat kalender wisata mulai Januari sampai ke Desember. Ya, termasuk wisata tadi, wisata adat budaya, ya kan, festival, termasuk juga musik, seni, sport. Nah, ini juga kita akan buat agar orang mau datang ke Bengkayang berwisata. Termasuk nanti persiapan to border, jadi orang Malaysia akan berwisata ke sini. Dan kita juga akan mengusulkan nanti bagaimana di Jagoy akan seperti di Aruk, Wonderful of Indonesia di perbatasan. Jadi itu salah satu langkah kami, karena sektor unggulan kami adalah pariwisata. Gimana kalau mau berwisata kok jalannya tidak bagus? Ya, betul. Ya, ini juga gimana kalau mau semua stakeholder, masyarakat juga ya, termasuk di DPRD untuk bisa bagaimana visi misi kita ini di sektor pariwisata juga menunjang visi misi Bapak Presiden, masuk Gubernur untuk menjadi daerah kunjungan wisata, masuk wisatawan lokal maupun mancanegara. Pemirsa, saya beralih ke PLH Sekda, Bapak Ucok PH Sugian. Pak Bupati ini kan setiap kali memberi pengarahan, pidato, selalu menyampaikan super tim gitu Pak kerjanya Pak. Super tim, bukan Superman gitu kan, artinya dengan kerja sendiri. Itu yang sering disampaikan Bupati pada saat pengarahan. Sebagai PLH Sekda Pak, bagaimana sih Pak penerapan apa yang disampaikan oleh Bupati ini Pak untuk kinerja mencapai apa yang diinginkan oleh Bupati? Baik, terima kasih atas waktunya. Izin Pak Bupati. Pak Bupati kita luar biasa. Dalam berbagai kesempatan beliau mengingatkan kita tidak ada Superman, yang ada super tim. Itu memang sejalan dengan saya pribadi juga dari Kecamatan Sungai Betul Bengkayang dulu saya juga menerapkan bersama kita bisa, dan beliau juga menerapkan ini otomatis saya sebagai definitif ASN 3
di Setda ini teamwork kita sudah cukup solid. Contoh misalnya kalau sekarang untuk kerjasama di leading sektornya ada kantor pemerintahan satu. Jadi sebelum kita melakukan kerjasama tersebut kita bahas dulu bersama-sama. Kalau termasuk pembahasan perda perbub. Kalau perbub dulunya itu dari OPD langsung jadi. Kalau sekarang nggak lagi. Jangan sampai kita kecolongan. Kita harus sama-sama semua bahas gitu kan ya. Kemudian ya dalam rapat-rapat juga beliau sudah menyampaikan kepada kami sebagai ASN, sebagai bawahan beliau gitu kan ya, tetap kerjasama itu yang paling penting. Ibarat kata patah kita, kalau ringan sama kita jinjing, berat sama kita pikul. Kalau kita dayung sampan, kalau sendirian itu sakit. Kalau berdua 3 orang dayung itu terasa ringan. Jadi beliau sendiri terapkan kepada kami. Jadi beberapa kali kita rapat sampai malam Pak Bupati ya. Sampai dikumpulkan opini terkait teknis gitu, masalahnya apa, solusinya gimana. Jadi sama-sama saling mendukung kita. Ini luar biasa. Jadi kita sampaikan izin Pak Bupati. Pak Bupati kita juga luar biasa juga dalam mencari sumber dana. Selain DAU, DAK, dan lainnya, itu dari pihak swasta sendiri bisa bangun. Contoh di Sungai Betung, karena Pak Bupati ini ya punya rekan di Jakarta melalui Bami Loncat, dibangun jembatan, lumayan harganya, ratusan juta Bupati ya, luar biasa itu kan ya. Ini kita harapkan. Jadi untuk pembangunan kita ini bukan hanya dari DAU DAK saja, tapi dari pihak-pihak lain pun kita gali terus. Demikian dari saya. Termasuk saya baru-baru minggu-minggu ini awal tahun 2020 itu beberapa dinas sudah menerapkan fingerprint absen. Iya. Finger absen itu apa bagian merupakan sistem bagian daripada disiplin pegawai atau bagaimana Pak? Iya. Jadi kita sekarang ini sudah mau tidak mau harus mengikuti perubahan ya. Iya. Di era digitalisasi saat ini era 4.0, kita sudah dari Menpan tuh sudah minta kita membuat e-kinerja. Dan untuk salah satu upaya kita untuk pada pegawai kita tetap disiplin dan tetap ada produktivitas, itu menerapkan sistem presensi dengan fingerprint maupun dengan face lock. Itu di tempat kerjanya, itu kan ya. Memang sistem ini masih dalam tahap pembangunan ya. Masih ada sedikit error, wajar karena kita baru mulai. Jadi emang ada, termasuk saya sendiri hari ini berkali-kali login izin Pak Bupati sampai telat masuk dari pagi tadi karena emang ramai ya. Kita baru pertama kali mulai gitu kan ya. Jadi nggak masalah. Yang penting kita ada niat berubah supaya lebih baik gitu kan ya. Karena kita pegawai negeri di sini dituntut disiplin. Gitu, iya. Kita kembali lagi dengan Pak Bupati. Ya Pak. Sudah banyak perubahan, kemudian di dinas-dinas juga sudah melaksanakan fingerprint, kemudian respon dari para dinas juga sangat luar biasa, sudah super tim Pak, tidak ada lagi yang Superman berarti. Yang ingin dicapai nih Pak, yang ingin dicapai ke depannya, kita kan bicara yang ingin dicapai ke depan, terutama pasca pandemi, sektor pendidikan, ekonomi, ini merupakan dasar bertumbuh kembangnya masyarakat Kabupaten Bengkayang. Itu bagaimana Pak nanti ke depan? Ya tentunya semua kabupaten pasti ingin lebih baik lah pencapaiannya. Seorang kepala daerah, seorang leadership juga seperti itu. Ya, apalagi pendidikan sekarang kita sudah bisa PTM 100%. Tadi saya baru pantau SMP 1. Ya karena kita udah di level 1, sudah boleh melaksanakan itu. Karena tentunya mulai dari dasar ya, dari PAUD sampai ke SMA, perguruan tinggi itulah sumber daya manusia kita. Seperti anak-anak kita di Bengkayang yang ke depan harus lebih baik lagi daripada pendahulunya. Tapi sumber daya manusianya harus diunggulkan lah, ya kan? Atau mampu berkompetisi, punya daya saing. Itu salah satu melalui pendidikan. Memang kita masih rendah, ya tingkat usia lama sekolah juga masih tinggi. Ini juga kita akan kejar. Beberapa perbaikan fisik juga di sekolah-sekolah juga perlu kita tingkatkan ke depan. Walaupun dengan keterbatasan anggaran bagaimana kita bisa minta kepada pusat, termasuk untuk SD, SMP, PAUD, termasuk juga nanti untuk SMA, kita minta kepada Bapak Gubernur ya, bagaimana membangun
sekolah-sekolah kejuruan, ya SMK, vokasi, yang langsung nanti bisa langsung kerja. Itu di sektor pendidikan. Dan tentunya di sektor perekonomian ya tentunya kita menggalakkan bagaimana masyarakat ini juga harus didorong ya mengerti bagaimana ekonomi itu harus ada permodalan. Hati masyarakat UMKM ini yang kita lebih prioritaskan. Ya, melalui dinas kami, koperasi nanti dengan dinas perindustrian, perdagangan, ini juga akan sosialisasi terus ke masyarakat. Bagaimana membentuk sebuah koperasi. Melalui koperasi ini bisa dapatkan KUR yang bunganya sangat murah. Nah, lewat permodalan inilah mereka bisa menjadi seorang entrepreneur. Ya, nah ini yang kita harus buat di Bengkayang. Jadi tidak harus mindsetnya menjadi seorang pegawai atau apa. Ya, saya mengajak masyarakat untuk membantu dalam mendukung pembangunan ekonomi Bengkayang. Ya, kita juga ada melakukan pinjaman daerah melalui dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) melalui PT SMI. Dan ini sekarang sudah berjalan, sudah dilelang, sudah tender, tinggal kerja. Ya, semoga bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Bengkayang. Dan ini adalah membuka pertumbuhan ekonomi, ya, juga pemulihan ekonomi. Artinya daerah-daerah tersebut di 4 dapil ada semua, ya, termasuk yang tidak melalui dana PEN tentunya juga kita akan kejar melalui dana lain. Sampai nanti ya 5 tahun menjabat kita udah selesai semua infrastruktur. Dan tentunya kami terima kasih juga kepada DPRD ya yang telah melaksanakan ya, jadi APBD-nya DPRDA. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Ketua DPRD, pimpinan dan anggota DPRD seluruhnya. Dan saya mengajak kita semua ya bersatu padu, bersama-sama membangun Bengkayang. Kita tidak siapa-siapa, kita orang Bengkayang, kita harus membangun Bengkayang. Termasuk masyarakat juga. Selain menjaga pembangunan itu, juga merawat pembangunan tersebut. Karena pembangunan itu berbiaya mahal dan harus kita jaga dan kita rawat. Nah, ini yang tentunya saya mengajak kepada masyarakat semua. Dan di masa pandemi, saya juga mengajak kepada masyarakat, ayo semuanya divaksin. Karena kita membentuk sebuah herd immunity. Karena kita membentuk sebuah herd immunity. Kekebalan kelompok. Agar semua nanti sudah berjalan dengan baik. Tidak ada pembatasan sekat-sekat. Dan kami akan mengejar target, ya harus 203.000 orang ini divaksin semuanya. Ya, semoga di akhir Januari ini sudah bisa vaksin yang usia 6-11 tahun. Ya, anak-anak tadi saya di SMP ada beberapa yang belum divaksin karena tadi usia. Ya, jadi ini juga salah satu langkah. Mari kita semua mengejar target 70% agar kita semua bisa bergerak dengan leluasa ke depan. Bengkayang sekarang sudah PPKM level 1 dan terima kasih kepada masyarakat yang sudah divaksin. Kepada yang belum divaksin, ya saya sudah menekankan kepada kepala desa, camat, maupun seluruh badan kantor untuk bagaimana yang divaksin yang kita lakukan pelayanan. Ya, supaya mereka juga mau ikut divaksin. Jadi itu himbauan saya kepada seluruh masyarakat. Sama-sama kita bekerja untuk pelayanan masyarakat, pelayanan publik, karena kita adalah sang pelayan masyarakat. Mungkin sampai di sini bincang-bincang kita pada siang hari ini bersama Bapak Bupati Bengkayang dan Bapak PLH Sekda Bengkayang ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. SDM unggul, Bengkayang mantap.